Ya, terdapat beberapa sentimen yang membuat pergerakan IHSG menguat di penutupan perdagangan kemarin di level 6.700-an dan kita akan simak market spotlight untuk hari ini. Pemirsa, IHSG yang menguat 0,6% ke level 6.722 di tengah wait and see pertemuan dan antara. Kemudian sektor energi yang memimpin penguatan sektoral, Brent naik 0,8% ke level 6.050. Saham perbankan jadi penopang IHSG, BBRI naik 2,6% ke level 3.840. Agenda ekonomi pemirsa dari Indonesia, ada data soal penanaman modal asing di Indonesia secara tahunan. Kemudian dari Amerika Serikat, data soal neraca perdagangan barang di bulan Maret dan indeks harga rumah bulanan dan juga tahunan. Sementara itu dari Eropa ada data soal kepercayaan konsumen di bulan April dan ekspektasi inflasi konsumen di bulan April. Berikutnya agenda emiten pemirsa, WSKT melakukan pemberitahuan RUPS, agenda yang sama juga dilakukan oleh Auto dan Agro, sementara JPFH melakukan pembayaran dividen tunai dan CMRI atau Cimori X dividen tunai. Dan berikutnya untuk pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, Kompak dibuka menguat pemirsa dengan penguatan 0,38%, untuk Nikkei 225 menguat di level 35.836, kemudian SDI Singapura menguat 0,17% di level 3.018 dan maksud kami 3.818 untuk KOSPI Korea dibuka menguat 0,4% di level 2.559 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,12% di level 21.969. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mbak Sulistina Prima Suci, Head of Investor Relations dari Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulis. Ya, selamat pagi Mas Wiki dan teman-teman investor semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya Mbak Sulis. Baik, kalau kita bicara mengenai penguatan dari IHSG di penutupan perdagangan kemarin, sebetulnya banyak faktor lah ya yang menopang penguatan dari IHSG sehingga kemudian ditutup di level 6.722-an begitu. Baik. Dan bicara mengenai sentimennya, sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh apa? Apakah memang disebabkan oleh sentimen perang dagang yang sejauh ini mereda atau Anda melihat penyebab lain, Mbak Sulis? Oke, kalau saya lihat ya untuk meredanya perang tarif ya di antara US dan China, ini memang bukan menjadi faktor utamanya gitu. Kalau saya lihat di penguatan IHSG kemarin, bahkan di sepekan lalu ya IHSG memang cukup menguat. Itu trigger utamanya adalah dari hasil laporan keuangan di kuartal pertama tahun 2025, di mana beberapa emiten yang mempunyai kapitalisasi besar itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif gitu. Bahkan juga ada pengumuman dividen yang yieldnya itu menarik sehingga menguat IHSG-nya. Baik, oke. Kalau kita kemudian sedikit fokus terhadap sentimen perang dagang yang mereda begitu ya. Ada yang menyatakan bahwa ini kemudian menjadi masa tenang sebelum quote-unquote badai lanjutan berlanjut terkait dengan perang dagang begitu. Sebetulnya apa yang paling bisa ataupun paling aman dilakukan oleh investor dalam momen yang sedikit mereda ini, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk mengantisipasi ya, takutnya ada perang dagang susulan atau Ya. bahkan ada kebijakan-kebijakan baru yang nantinya dikeluarkan secara dadakan gitu. Jadi dari saat ini itu teman-teman investor perlu adanya hati-hati terkait dengan adanya resiko false hope, di mana nanti akan ketika negosiasi antara US dengan China itu tidak berhasil, tentu akan menjadi gejolak pasar yang kedua kalinya gitu. Jadi khawatir akan terjadi hal yang sama pada periode sebelumnya. Jadi dari saya sih menyarankan untuk tetap memperhatikan bagaimana kondisi global gitu ya, data-data ekonomi global, terutama yang di pekan depan itu akan ada dan pekan ini juga akan ada pengumuman terkait data ekonomi global seperti data ketenaga kerjaan, lalu juga ada PDB Amerika Serikat, itu yang perlu diperhatikan. Bahkan juga keputusan tingkat suku bunga yang tentunya sangat berpengaruh kepada pasar saham kita. Ya, mengapa ini kemudian perlu dibahas dan juga perlu kita miliki concern karena memang terkait dengan kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump sungguh volatile begitu ya, dipenuhi dengan ketidakpastian begitu, sehingga kemudian bisa saja terjadi pengambilan sebuah kebijakan
yang memang ternyata berpengaruh signifikan dan juga ini sangat diperhatikan oleh pelaku pasar dan memberikan dampak begitu, apakah psikologis ataupun memang literally memberikan dampak begitu terhadap pasar global dan juga pasar domestik. Oke, kalau kita lihat dari sektor-sektor yang nampaknya pada beberapa waktu yang lalu terkoreksi cukup dalam karena terdampak dari sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China begitu. Sudah terkoreksi banyak, harganya sudah cukup murah begitu. Sektor-sektor mana yang menarik untuk bisa dimasuki, Mbak Sulis? Oke, kalau melihat ya dengan adanya mulai mereda nih antara perang tarif, mungkin dari saya ada concern di sektor manufaktur ekspor ya, di mana kalau memang nanti benar-benar mereda dan juga selesai ya terkait perang tarif ini, tentu ekspor Indonesia ke China dan negara lain juga bisa naik, terutama manufaktur manufaktur lokal itu bisa pulih kembali. Nah, saham yang bisa teman-teman perhatikan itu bisa ada di saham ASI yang mana ini fundamentalnya masih cukup kuat, dan yang kedua itu sektor dari komoditas nih yang udah mulai mungkin beberapa waktu belakang itu belum terlalu diperhatikan, tapi saat ini mulai ada perhatian kembali ke sektor komoditas gitu ya. Jadi mungkin meskipun harganya sudah cukup naik ya, terutama di gold, terus juga di timah dan juga di copper gitu ya, tapi tetap untuk pelemahannya itu bisa menjadi level buy on weakness. Dan yang ketiga itu di sektor perbankan, ketika memang nanti perangnya berhasil pulih dan selesai, itu sektor perbankan tentu bisa menjadi pilihan untuk entry kembali. Oke, komoditas pertambangan menjadi sektor yang cukup menarik perhatian dari Anda, Mbak Sulis. Bagaimana dengan komoditas lain seperti perkebunan begitu? Ini secara komoditas memang juga berkaitan dengan rantai pasok perdagangan global begitu ya. Memang belakangan agak jarang dibahas terkait dengan saham berbasis perkebunan ataupun CPO begitu. Nah, Anda melihat sektor ini seperti apa, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk CPO sendiri ya memang benar yang Mas Wiki tadi sampaikan, saat ini pelaku pasar masih belum memperhatikan kembali. Cuma kalau untuk di CPO ini mungkin lebih cenderung ke beberapa emiten-emiten yang memang memiliki hasil kinerja yang positif gitu ya. Bahkan ada pengumuman dividen, seperti bisa fokusnya di AALI, LSIP, mungkin dua saham itu yang masih teman-teman bisa pantau dari segi teknikal maupun dari segi hasil kinerjanya. Baik Kak Ali dan juga Elsip, dua emiten dari sektor perkebunan yang bisa dicermati. Baik, usaha jeda berikut kita akan kembali dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Mbak Sulis, pemirsa, dan tetap bersama kami akan segera kembali.